Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Fadila akan mempresentasikan tentang teori spiral keheningan. Pengertian teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan juga disebut dengan spiral of silence. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1984. Teori ini menjelaskan mengapa dan bagaimana orang merasa perlu untuk menyembunyikan, to conceal, pendapat-pendapatnya, preferensinya, pandangan-pandangannya, dan sebagainya. Sejarah teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan ini telah dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann tahun 1973 dan 1980 yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis Nazi Jerman yang membenci Yahudi dan mendukung Hitler. Dalam pendapatnya, Neumann menjelaskan bahwa teori spiral keheningan merupakan upaya untuk menjelaskan opini publik, dan teori ini hanya berfokus pada opini publik semata, bahwa banyak dari populasi yang menyesuaikan perilakunya pada arah media teori. Teori ini telah dinyatakan sebagai dasar penting dalam mempelajari kondisi manusia. Teori ini didapatkan dan terinspirasi ketika ia berada di lingkungan Nazi pada masa itu, yang mana banyak orang yang merasa terisolasi opini-opininya ketika mereka berusaha mengemukakan pendapat-pendapat mereka. Sehingga tidak salah jika banyak orang yang mengalami spiral keheningan ini mencari dukungan melalui media massa. Berikut adalah contoh diagram spiral keheningan. C. Asumsi teori. Elizabeth Noel Neumann sebagai penemu dari teori ini menjelaskan 3 asumsi sebagai dasar teori ini. Ketiga asumsi tersebut berbicara mengenai bagaimana teori keheningan tersebut terbentuk di kelompok minoritas ketika mereka berada di dalam kelompok mayoritas. Berikut 3 asumsi teori spiral keheningan. 1. Masyarakat mayoritas mengancam individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Dengan demikian, kelompok minoritas akan diliputi rasa takut terhadap isolasi orang-orang yang berkuasa. 2. Rasa takut akan isolasi membuat individu untuk setiap saat mencoba menilai iklim opini. 3. Perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian akan opini publik. D. Peran media. Media berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Sementara individu dalam hal menyampaikan pandangannya akan bergantung pada pandangan yang dominan, sedangkan media pada gilirannya cenderung memberitakan pandangan yang terungkap, dan karenanya spiral keheningan berlanjut. Noel Neumann memaparkan bahwa media tidak memberikan interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa, sehingga masyarakat memiliki pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Karakteristik media. 1. Kekumulatifan, keyakinan bahwa media mengulangi dirinya sendiri. 2. Ebikuitas, keyakinan bahwa media ada di mana-mana. 3. Konsonansi, kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai yang dipegang oleh media. Contoh aplikasi teori spiral keheningan. Contoh kasus. Kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar penista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok adalah penista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat.
F. Kelebihan dari teori spiral keheningan. Dengan hadirnya teori ini membantu kalangan minoritas secara tidak langsung. G. Kekurangan dari teori spiral keheningan. Jika seseorang memiliki keinginan yang kuat, maka seseorang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya. H. Kesimpulan. Teori ini muncul karena orang-orang dari kelompok minoritas merasa perlu untuk menyembunyikan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapatnya. Dapat dikatakan bahwa seseorang merasa perlu untuk menyembunyikan sesuatunya ketika berada di dalam kelompok mayoritas. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.